Center of Disease Control Prevention atau disingkat CDC, sebuah lembaga pengendalian penyakit di US, menjelaskan tentang penyakit yang disebut Strickler. Pertama kali didiagnosis 2 tahun lalu, tapi sangat disayangkan sampai sekarang tidak banyak yang mereka ketahui tentang penyakit tersebut. Pada suatu hari, Dr. Peter, salah satu staf CDC, mengajak seorang ilmuwan, Dr. Susan, untuk melihat kondisi pasien di rumah sakit, yang mana hampir seluruhnya adalah anak-anak. Kondisi tersebut sama di setiap rumah sakit di kota New York. Sebagian besar dari anak-anak itu tidak akan selamat dan bagi mereka yang beruntung akan tetap hidup namun harus menggunakan penyangga kaki. Penyakit Strickler datang bagai pencuri di malam hari yang merenggut para anak-anak di depan mata orang tuanya. Sebuah penyakit yang sangat mematikan dan sampai saat ini belum ditemukan obat ataupun vaksin. CDC pun mengambil langkah untuk menghentikan penyebaran dengan cara membunuh lipas atau kecoa, serangga yang membawa penyakit tersebut. 6 bulan telah berlalu, sama sekali tidak ada kasus Strickler baru di kota itu. Semua berkat Dr. Susan yang telah menggabungkan DNA serangga untuk menciptakan spesies baru, yaitu serangga berkaki 6 yang menjadi sekutu bagi manusia dalam upaya pembasmian populasi lipas. Mereka menyebut serangga itu dengan Judas breed. Kontak dengan kotoran Judas akan menimbulkan infeksi dan dalam hitungan jam serangga lipas akan mati. Sebuah keberhasilan yang pantas dirayakan. Kini anak-anak bisa kembali tumbuh dan berkembang, namun muncullah malapetaka yang tak disangka-sangka. Sebuah malapetaka yang mungkin mengakhiri peradaban manusia dari muka bumi. Itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Mimic, sebuah film fiksi ilmiah, garapan sutradara yang menjadi idola saya, Guillermo del Toro, dengan sederetan bintang-bintang ternama yang memerankan para karakter. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, karena kopi sudah ready, mari ceritanya kita lanjuti. Film dimulai dengan menampilkan 3 tahun kemudian, seorang pria tua berlari ketakutan karena dikejar oleh sesuatu yang kejam dan brutal. Bahkan setelah terjatuh dari atap gedung pun, sesuatu itu tetap menangkap Pak Tua dan menyeretnya secara paksa untuk masuk ke gorong-gorong. Seorang bocah laki-laki menyaksikan kejadian tersebut. Dia tertarik dengan suara langkah dan bahkan bisa menirunya dengan menggunakan sendok. Bocah itu menjulukinya sebagai tuan bersepatu lucu. Kembali ke tokoh utama kita, Peter dan Susan, yang telah berstatus suami istri. Kini Peter menjabat sebagai pimpinan CDC New York. Setiap harinya, dia disibukkan dengan kasus wabah penyakit yang mulai menyebar seperti TBC dan demam kuning. Namun meskipun demikian, Peter selalu menyempatkan diri untuk menemui istrinya. Walaupun itu hanya makan siang yang sangat sederhana. 3 tahun menikah dan masih belum memiliki keturunan. Segala cara modern telah dicoba. Kini Peter memutuskan untuk mencoba cara tradisional. Salah satunya adalah mengkonsumsi suplemen khusus yang siang itu diserahkan kepada Susan. Notifikasi pesan menandakan tugas memanggil. Peter langsung menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Di sana dia juga bertemu dengan salah satu petugas CDC, yaitu Josh, yang melaporkan banyak hal. Mulai dari gereja yang menjadi tempat persembunyian para imigran gelap dan anggota triad, sampai ruangan bawah tanahnya yang benar-benar jorok, di mana banyak ditemukan sampel bakteri. Satu-satunya orang yang bisa dimintai keterangan adalah pengurusnya, yaitu pendeta Harry Pink. Namun sampai saat ini, tidak ada yang mengetahui keberadaan pria itu. Akhirnya, Peter memerintahkan untuk mengkarantina semua imigran gelap serta orang-orang yang pernah berinteraksi dengan mereka, termasuk petugas kepolisian. Selain itu, Josh juga menunjukkan beberapa hal menjijikkan, seperti kotoran yang menempel di langit-langit ruangan. Seorang wanita terus menangis dan mengucapkan sesuatu yang tidak dimengerti, bahkan meskipun setelah Peter mencoba menenangkan. Salah satu petugas yang mengerti menjelaskan bahwa wanita itu mengucapkan sesuatu yang tidak masuk akal, seperti tentang malaikat kematian yang akan segera mendatangi mereka.
Kembali ke Susan yang sedang berada di kantor bersama sahabatnya, Remy. Malam itu dia mendapat kunjungan dari dua bocah penjual serangga. Salah satu bocah yang penasaran dijelaskan sedikit tentang bagaimana menariknya kehidupan serangga, mulai dari sarang, prajurit, sampai raja dan ratu. Mereka semua sangat terstruktur dan itulah keindahannya. Setelah melakukan transaksi, Susan kembali melanjutkan penelitiannya tentang cara mengurangi populasi hama sehingga menyelamatkan tanaman. Sebuah kotak terlihat terus bergerak seperti ada sesuatu yang memberontak, dan ketika diperiksa, Susan menemukan seekor serangga yang sangat tidak asing baginya, yang kini mungkin masih bayi. Sambil mendengarkan rekaman jurnal, Susan terus memeriksa untuk memastikan bahwa itu adalah serangga yang dikenalnya. Lalu tiba-tiba saja ada sesuatu yang menjatuhkan lampu, melesat begitu cepat, dan serangga bayi itu pun hilang entah kemana. Sebelum mengakhiri penyelidikan, Peter mendapat sebuah souvenir dari Josh yang mungkin akan berguna, yaitu kancing baju yang ditemukan dari sepotong kotoran di ruangan bawah. Ketika tiba di rumah, pria itu langsung melaporkan kejadian yang dialami Susan kepada polisi. Dia juga meminta Susan tidak bekerja terlalu larut untuk sementara waktu, karena tentu dia tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa sang istri. Namun Susan dengan tegas menolak karena masih ada yang lebih berbahaya lagi, yaitu Judas Breed. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukanlah hasil pH yang sesuai. Serangga itu seharusnya sudah punah 3 tahun yang lalu karena memang hanya mampu bertahan 6 bulan. Tapi pada kenyataannya, beberapa waktu lalu Susan menemukan bayi Judas yang menandakan serangga itu tidak hanya bertahan tapi juga mampu berkembang biak. Keesokannya, Peter, Susan, dan Remy menemui dua bocah penjual serangga di stasiun kereta bawah tanah. Selain menanyakan di mana dua bocah itu menemukan serangga, Susan juga memperlihatkan otika atau telur serangga. Setelah berhasil membobol pintu toilet, pencarian pun dilanjutkan. Sempat mendengar suara-suara aneh, Peter pun mencoba mencari di lubang gelap, sampai-sampai menjatuhkan senternya. Sebenarnya, Susan bisa saja meraih senter tersebut, namun tiba-tiba saja petugas kepolisian muncul dan perdebatan pun terjadi antara Peter dengan petugas bernama Leonard itu. Di tengah-tengah perdebatan, Susan bertemu dengan bocah laki-laki bernama Cui. Ayahnya bernama Manny menjelaskan sedikit tentang putranya yang memiliki keistimewaan. Selain meniru suara langkah dan mengetahui semua tentang sepatu, Cui cukup terampil dalam membengkokkan kabel-kabel hingga membentuk sesuatu. Dan kali ini adalah karakter kesukaannya, Tuan Bersepatu Lucu. Susan tidak bisa berbincang lama karena perdebatan Peter telah selesai. Pria itu berjanji besok akan menyumpal mulut Leonard dengan surat izin dari CDC. Sementara itu, dua bocah penjual serangga nekat memasuki ruangan bawah yang merupakan stasiun lama untuk mencari otika demi mendapatkan $40. Kegigihan membuat mereka berhasil menemukan telur yang sangat bau dan menjijikkan itu. Namun tiba-tiba saja sesuatu datang menghampiri sekaligus menghabisi mereka. Oh shit! Help me! Keesokan paginya, Susan menemui mentornya, yaitu Dr. Gates, untuk memastikan tentang Judas Breed. Sebenarnya, Gates sama sekali tidak setuju dengan tindakan Susan 3 tahun yang lalu. Namun di samping itu, tidak ada yang bisa memungkiri bahwa yang dilakukan Susan bisa membuat cucu-cucunya bertahan hidup sampai sekarang. Judas adalah makhluk hidup yang bisa berevolusi untuk bertahan. Kehidupan serangga itu memang hanya 180 hari, dan itu telah dibuktikan di laboratorium. Namun yang perlu diingat, Susan telah melepaskannya ke alam bebas, yang mana segala kemungkinan bisa saja terjadi. Sementara itu ditampilkan Cui yang merasa penasaran dengan Tuan Bersepatu Lucu. Bocah itu nekat mendatangi gereja yang merupakan bekas tempat persembunyian imigran gelap, dan di sana akhirnya Cui bertemu dengan Tuan Bersepatu Lucu yang ternyata tidak selucu sepatunya.
Kembali ke Peter dan Susan yang pagi itu mendapat telepon dari Remy. Susan sendiri sedang melakukan tes kehamilan, namun sayangnya keberuntungan belum berpihak atau mungkin datang sedikit terlambat. Pagi itu, para petugas pengolahan air menemukan sesuatu yang menyebabkan tersumbatnya saluran. Itulah alasan Remy menghubungi Susan untuk memeriksa apa yang ditemukan oleh Jimmy, petugas pengolahan air sekaligus temannya Remy. Bermacam hal pernah ditemukan oleh pria itu selama bertugas, mulai dari alat kontrasepsi sampai bayi aligator. Namun yang ini benar-benar berbeda sampai-sampai membuat Susan dan Remy terkejut. Bersamaan dengan itu, di tempat lain, ditampilkan Peter yang memulai penyelidikan bersama Josh dan didampingi oleh Leonard. Lalu juga ditampilkan Manny yang sangat khawatir ketika mengetahui Cui tidak berada di kasurnya. Pria itu telah mencoba menghubungi polisi, namun karena tidak bisa menunggu selama 48 jam, akhirnya Manny memutuskan untuk mencari sendiri. Kembali ke Peter, banyak hal yang dijelaskan oleh Leonard tentang stasiun lama. Dulunya, tempat itu dihuni oleh para penjahat, pengedar, dan orang gila. Namun sejak penemuan 2 mayat, isu-isu tentang pembunuhan mulai tersebar, dan akhirnya kini tempat itu menjadi benar-benar kosong. Selesai dengan pemeriksaannya, Susan langsung menghubungi Peter. Sebenarnya pada momen itu, Peter mencoba mengambari hasil tes. Namun sayangnya, terjadi gangguan pada sinyal sehingga mereka pun memutuskan untuk bertemu beberapa jam lagi. Sementara itu, Remy diminta untuk membawa bangkai Judas Breed ke Dr. Gates. Sang mentor benar-benar terkejut melihat evolusi yang dialami serangga itu, dan bahkan kini sepertinya mereka telah membangun koloni. Karena jika diperhatikan dari tubuhnya, Judas itu kemungkinan adalah jenis tentara yang telah berkembang menjadi pembunuh tangguh. Semakin masuk ke dalam, semakin tercium bau busuk. Leonard menemukan ruangan yang benar-benar menjijikkan di mana kotoran menempel pada seluruh dinding dan langit-langit. Di waktu yang bersamaan, Susan sudah menunggu Peter di stasiun sesuai dengan yang disepakati. Susan seolah larut dengan foto-foto Judas yang diambil sampai-sampai tidak menyadari hanya dia sendiri yang menunggu di sana. Tiba-tiba saja wanita itu melihat bayangan seseorang dan mencoba menghampiri. Alangkah terkejutnya Susan ketika mengetahui bahwa itu bukanlah seseorang, melainkan tugas Peter selesai. Mereka telah mengumpulkan semua sampel dan selanjutnya Peter akan menyerahkan kepada wali kota untuk mengerahkan petugas keamanan. Tiba-tiba saja bayi Judas muncul dan berusaha menyerang. Serangga itu langsung diinjak oleh Leonard sehingga membuat peranca runtuh. Tidak ada jalan keluar selain naik dan menelusuri jalan yang sama ketika mereka masuk. Oleh karena itu, Josh yang tidak terjatuh diminta untuk mencari bantuan. Sementara itu, ternyata Susan baik-baik saja. Dia ditempatkan di sebuah ruangan yang terdapat banyak mayat, yang mana sepertinya itu adalah ruang makan bagi para Judas. Susan pun segera mempersenjatai diri dan mulai menelusuri lorong untuk mencari pintu keluar. Wanita itu sempat berteriak ke arah lubang, meminta tolong kepada orang-orang yang berada di permukaan. Sayangnya, tidak ada siapapun yang mendengar kecuali Judas Breed yang sedang kelaparan. Susan langsung menusuk serangga itu, lalu segera melarikan diri dan masuk ke dalam lubang yang menuju ke bawah. Dengan mengikuti arahan dari Leonard, Josh akhirnya berhasil menemukan pintu keluar dan juga telur-telur serta Judas dewasa yang mungkin adalah penjaga. Tanpa menunggu lagi, secara perlahan Josh mulai memanjat, namun sangat disayangkan pria itu tergelincir sehingga menimbulkan suara dan membuat serangga Judas datang menyerang.
Beberapa waktu kemudian, Peter dan Leonard memeriksa area sekitar. Mereka menemukan stasiun lain yang mana setengah abad yang lalu pernah dijadikan gudang senjata. Mendadak terjadi pertengkaran sampai nyaris adu jotos. Beruntung kedatangan Manny menghentikannya. Pria tua itu langsung mengajak Peter dan Leonard untuk menyelamatkan seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Susan. Penyelamatan tersebut berhasil meskipun kini mereka dikejar-kejar oleh Judas yang marah karena makanannya dirampas. Peter dan yang lainnya langsung berlindung di dalam sebuah gerbong dan kemudian Leonard menembaki kepala serangga itu. What the fuck was that? Seharusnya Judas sudah mati akibat tubuhnya terputus. Namun secara tiba-tiba dia menyerang Leonard dan itu menimbulkan luka yang cukup parah. Selagi Peter mengobati luka Leonard, Susan mencoba memeriksa bangkai Judas Priest dewasa. Dia sangat terkejut ketika menemukan paru-paru pada tubuh serangga itu 3 tahun yang lalu. Susan meningkatkan metabolisme Judas dan akibatnya siklus pembiakan menjadi semakin cepat. Mungkin saja Judas telah melewati ratusan ribu generasi dan tidak ada yang mengetahui berapa banyak mutasi yang telah terjadi. Terkadang serangga akan berevolusi untuk meniru predatornya dan Judas, mereka berevolusi untuk meniru manusia. Dengan begitu, mereka bisa memasuki wilayah manusia, berkembang biak sebelum ada yang menyadarinya. Penjelasan tersebut membuat semua frustasi dan panik, sehingga suara mereka memancing para Judas, apalagi darah yang mengalir dari kaki Leonard. Untungnya, Susan dengan cepat menggunakan cairan dari kelenjar bau sehingga para Judas pun mengira kelompok Peter adalah bagian dari mereka. Cepat atau lambat, Judas pasti akan kembali. Oleh sebab itu, mereka pun berencana untuk menyalakan kereta. Leonard menjelaskan semua tentang kabel serta pengatur jalur. Lalu, setelah diolesi dengan cairan dari kelenjar bau, Peter dan Manny pun berpencar. Sementara itu, Susan yang berada di gerbong membaca jalur kereta yang ternyata menuju ke jalur utama. Dan itu memberikan kesempatan bagi Judas untuk menyebar ke seluruh kota, membangun koloni di mana saja. Menurut Susan, jika serangga-serangga itu masih menggunakan pola berkembang biak yang sama, maka hanya ada satu pejantan. Dengan membunuh pejantan, maka serangga-serangga itu tidak akan lagi bisa berkembang biak. Peter yang mengurus kabel untuk menyalakan daya nyaris terbunuh karena tanpa sadar di sebelahnya ada Judas yang sejak tadi mengikuti. Sedangkan Manny yang mengurus jalur kereta bertemu dengan putranya Chewie. Namun sangat disayangkan, tanpa sadar pria itu menghapus cairan serangga sehingga Judas langsung menghabisinya. Teriakan Manny sampai terdengar ke Leonard dan Susan. Karena Leonard sulit berjalan, akhirnya mau tidak mau Susan memberanikan diri untuk menyusul Manny. Lalu tak lama kemudian, Peter pun berhasil menyalakan daya. Kereta langsung melaju, namun sayangnya tidak bertahan lama karena Manny gagal mengatur jalur kereta. Leonard meminta Peter pergi mencari Susan. Lalu petugas polisi itu pun mengorbankan diri memancing Judas dengan nyanyian dan darahnya. Setelah menemukan Susan dan Chewie, segera Peter mengajak mereka melarikan diri dengan dumbwaiter atau lift makanan. Tentu saja alat itu tidak akan mampu membawa mereka bertiga. Selain itu, target utama tiba-tiba saja muncul seperti yang dikatakan oleh Susan, seekor pejantan Judas. Sangat disayangkan, ternyata Judas jantan tidak terpancing. Serangga itu malah memerintahkan para betina untuk mengejar Peter, lalu dia berusaha menjatuhkan dumbwaiter. Untungnya, Susan berhasil mengeluarkan Chewie dan segera membalikkan keadaan.
Di waktu yang bersamaan, Peter yang mengejar Judas betina menemukan ruangan yang dipenuhi telur dan para Judas muda yang sedang tertidur. Peter pun tidak menyia-nyiakan kesempatan meskipun awalnya gagal, namun dia tidak menyerah sampai akhirnya berhasil meledakkan ruangan itu. Perjuangan belum selesai karena ternyata Judas jantan masih bertahan. Kini dia mencoba memangsa Chewie. Melihat hal itu, Susan langsung memancingnya dengan darah dan mengarahkannya ke kereta api yang sedang melaju. Film pun ditutup dengan menampilkan Susan dan Chewie yang berhasil menyelamatkan diri dibantu para petugas yang didatangkan oleh Dr. Gates. Pria itu menginformasikan bahwa para polisi telah menyisir seluruh area stasiun lama dan sama sekali tidak menemukan Peter. Tak lama kemudian, Susan sempat melihat dengan penuh ketakutan seorang berjubah yang dikiranya adalah Judas Priest. Namun segera Chewie membantahnya, bocah itu mengenali sepatu yang digunakan dan ternyata orang itu adalah Peter. Dia berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum ledakan dan inilah saat yang tepat bagi Peter memberitahukan kabar baik tentang kehamilan istrinya. Apakah mereka telah benar-benar berhasil memusnahkan semua Judas Priest ataukah masih ada beberapa telur lagi yang siap menetaskan pejantan baru? Dan tamat. Ya, sebuah film horor merupakan salah satu yang paling sering menghiasi layar kaca, terutama sebelum badai sinetron melanda. Menjadi awal dari sutradara Del Toro, banyak film-film Del Toro yang menampilkan makhluk yang mudah diingat, begitu juga dengan Mimic, menampilkan The Judas Priest diciptakan oleh Dr. Susan Taylor atas perintah CDC. Judas Priest adalah hasil rekayasa genetika dengan menggabungkan DNA rayap dan belalang sembah. Serangga itu bertugas untuk mencari dan melepaskan enzim yang mampu membunuh serangga lipas penyebar penyakit Stickler hanya dalam hitungan jam. Judas Priest sejak awal diciptakan secara khusus, akan mati tak lama setelah tugasnya selesai. Namun serangga berkaki 6 itu akhirnya berevolusi menjadi makhluk yang jauh lebih besar, cerdas, dan nyaris mengimbangi manusia. Judas Priest telah mengembangkan kemampuan untuk meniru, mengambil bentuk seperti manusia agar bisa berkeliaran, terutama pada malam hari, waktu yang paling tepat di mana orang-orang tidak akan menyadari kehadiran mereka. Meskipun tidak bisa berbicara atau terlihat seperti serangga biasa, namun dalam beberapa adegan, saya melihat bahwa Judas memiliki kecerdasan. Dalam sebuah adegan di kantor Susan, serangga itu bisa saja langsung membunuh sang dokter, tapi tidak dia lakukan karena mungkin lebih mementingkan keselamatan bayinya. Selain itu, Judas juga tidak membunuh Chewie. Saya pikir kemungkinan Chewie dianggap sebagai teman berkat kemampuan bocah itu yang mampu meniru suara Judas dengan sendok. Dan ketika ditemukan oleh Manny, bocah itu mengatakan Judas adalah teman, sampai akhirnya serangga itu membunuh Manny. Kebanyakan orang pada masa itu menganggap akhir film ini sangat happy dan sangat menghibur. Tapi ini bukanlah ending yang asli. Dari hasil penelusuran, saya menemukan bahwa original ending jauh lebih mengerikan. Karakter utama bertemu di Grand Central dengan dikelilingi oleh suara-suara Judas Priest yang menandakan bahwa serangga itu telah berhasil menyusup di antara manusia. Naskah aslinya seolah-olah menjelaskan bahwa Tuhan telah selesai dengan manusia karena kemampuan Judas bertahan hidup adalah sebuah takdir sehingga mereka akan mewarisi bumi dari manusia yang kehilangan arah. Alih-alih mati, pejantan terakhir mampu bertahan ketika menghadapi Susan. Mengungkap dirinya sebagai spesimen yang berevolusi, Judas itu mampu meniru manusia dengan sangat sempurna, lalu dengan lantang memerintahkan Susan untuk pergi. Sebuah ending yang luar biasa, sekaligus menandakan akhir dari kehidupan manusia di muka bumi. Tapi ya, itu tidak pernah difilmkan karena kebanyakan penonton sangat menyukai happy ending. Mungkin segitu dulu teman-teman. Seperti biasa, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film selanjutnya yang akan kita bahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!